Halo guys, balik lagi guys channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel mereview mainan dan kadang juga mereview komik seperti sekarang. Selamat malam guys, sekarang sudah jam 9 malam lebih dan tidak lupa gue mengingatkan kepada semua teman-teman atau subscriber setia di channel Tokusatsu pakai masker kalau teman-teman keluar rumah ya, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pokoknya protokol kesehatan nomor one. Pokoknya kalau kita peduli akan kebersihan itu juga buat kita sendiri, oke guys? Seperti itu ya, jaga kesehatan kalian, jangan lupa bersyukur, oke guys? Gue akan melanjutkan mereview komik terbitan Akasha ya, pecahan dari MNC yang berjudul My Name is A, yang mana beberapa waktu lalu kita sudah mereview volume 1 dan kena dolar kuning dong. Oh my god, damn it. Why gitu loh. Bisa-bisa aja YouTube ngenalin video gue tuh video ya gitu lah. Oke guys, sebelumnya ini yang volume satunya nih gue taruh di kemasan gini guys. Jadi ini bisa buat 2 buku, bisa gue masukin volume 2, jadi komik kalian bisa terawat dan panjang umurnya. Oke, kita akan review. Sebelumnya kita akan melihat cover atau desainnya. Lihat seperti biasa, matanya disensor, dan di volume pertama darahnya itu dirubah warna jadi agak coklat marun, itu black forest ya kan, coklat kemerahan. Di sini malah darahnya tidak disensor, ditampilkan gitu merah. Ini matanya berdarah, ini maksudnya abis kena Amaterasu Sharingan Itachi. Itu dia volume 2 My Name is A dewasa ya. Jadi teman-teman belilah komik sesuai dengan umur teman-teman ya, jangan salah. Story Chikara Kimizuka, illustration Yen Hyoka Akasha, tampak sampingnya seperti ini. Nah volume 1 tampak belakangnya gini biasa aja. Volume 2 gila goks. Kalian udah tahu kan ini komik tentang apa ya, lah komik dewasa 45.000 gue beli di Gramet ya, Balkot. Kita akan baca sinopsis volume 2. Seorang membocorkan identitas Takashi, dia namanya Takashi, di internet. Takashi merahasiakan semua perlakuan buruk yang diterima di sekolah karena tidak ingin ibunya semakin menderita. Namun tingkah laku yang merundungnya semakin menjadi-jadi saat ibunya jatuh sakit karena tak tahan dengan penderitaannya. Takashi pun berusaha menyelidiki siapa sebenarnya orang yang begitu mendendam hingga ingin menghancurkan dirinya dan juga keluarganya. Oke, langsung aja kita unboxing My Name is A volume 2. Baru nanti kita bisa mereview. Aduh, susah banget sih, tebal banget gila komiknya. Wow. Unboxing guys, unboxing. Okay, alright. There you go. Sudah gua unboxing, dia akan mencium baunya seperti biasa. 1, 2, 3. Wah, mantap guys, wangi guys. Ini dia kilasan preview spoilernya. Oke guys, beri saya waktu untuk membaca komik My Name is A volume 2 guys. Oke, sebentar ya. Oke guys, gue sudah baca komik My Name is A volume 2 dan gue akan bawa sih yang volume 1. Ini dia volume 1 volume 2 dan untuk volume 2 ini menurut gue lebih lebih condong permasalahan si cewek ya, kelihatan seperti di covernya. Cuman perbedaannya kalau volume pertama kan benar-benar awal mulanya sebuah skandal tersebut terjadi sama si Takashi sama si Sasaki. Terus di volume 2 itu terkuak rahasia terbaru bahwa yang membunuh sebenarnya si gurunya itu yang mesum, yang membuat susila sama Sasaki itu sebenarnya si Sasaki sendiri yang membunuh. Dan si Takashi lah yang seperti menjadi menjadi bulan-bulanan, menjadi kambing hitam. Maksudnya karena si Takashi juga memiliki perasaan sama si Sasaki, jadi dia ingin membela biar si Sasaki nggak terlalu trauma. Jadi dia si Takashi itu ternyata bilang sama kepolisian atau segala macam saksi kalau dialah tersangkanya, padahal tersangka utamanya adalah si Sasaki sendiri. Nah setelah itu jadi si Takashi itu tetap memendam beban
kalau orang sekitarnya, orang dari internet membuli dia di dunia juga, di dunia sekolah ke si Takashi. Oke. Tapi untuk di volume 2 ini sih si Takashi sama Sasaki udah sering berhubungan melalui email gitu, melalui telepon, memberikan kabar bagaimana dan saling menjaga rahasia. Cuman yang gue sayangkan mungkin si Takashi kan sudah berkorban ya kan, berkorban sama cewek yang disukai, dia yang menjadi kambing hitam, dia menjadi tersangka. Tapi ternyata si Sasaki sudah punya seorang yang dia sukai di sekolahnya ya. Itu menurut gue sangat-sangat kecewa ya sebagai cowok ya. Dan akhirnya mereka saling menjelaskan. Pokoknya di volume 2 ini lebih menarik lah guys, banyak beberapa misteri gitu. Oke, kita akan langsung aja lihat guys. Ini salam belakangnya. Jadi ini konten-kontennya guys. Maaf karena telah mengecewakan, dendam, sahabat, ketenaran lebih dari siapapun, perasaan tidak enak selama 3 tahun, putra pak guru, permainan dimulai. Jadi di awal-awal chapter ini sebenarnya hubungan si Takashi sama si ibunya sudah tidak sehat. Jadi dia sedikit sedih karena ibunya juga menanggung dampaknya dari anaknya itu guys. Jadi ibunya bekerja paruh waktu untuk menambah cicilan kalau mereka akan pindah rumah, pindah kosan gitulah. Terus ada karakter baru yang menambah cerita semakin menarik, yang semakin kita membuat jangan-jangan dia nih yang membocorkan rahasia mereka berdua di internet, jangan-jangan dia gitu guys. Dan ya, si Takashi juga bekerja paruh waktu. Lalu itu dia. Nah, di sini si Takashi ingin mengunjungi temannya yang suka membela dia, ini dia nih. Nah, dan ternyata teman ini juga merasakan dampak negatif ya, benar-benar dia sebagai temannya juga melindungi dia, tapi dia juga mendapat itunya dampaknya gitu guys. Jadi dia memberanikan diri untuk ke mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Jadi dia memberanikan diri untuk datang ke rumah temannya. Itu dia. Mana sih? Nah, memberanikan diri untuk masuk ke rumah temannya yang itu. Jadi temannya sendiri tidak berani untuk pergi ke sekolah karena akibat bulian orang lain terhadap dia, karena dia juga teman salah satu si tersangka si A-nya gitu guys. Jadi sampai ke orang terdekatnya si Takashi lah. Dari begini, temennya dari fresh ya kan, rambutnya undercut gitu kan, kayak Jujutsu Kaisen. Jadi begini guys, jadi kayak Nagato ya, Naruto ya, Pain, kurus, dan kamar berantakan. Nah, terus sebenarnya si Takashi ini ke rumahnya temennya berniat untuk apakah temennya yang sendiri yang membocorkan rahasia di internet atau bukan. Dan sayangnya ternyata tidak gitu. Si Takashi sendiri trauma sampai jadi saat dia di rumah temannya itu, dia ngelihat updatean fanpage palsunya dia, kalau ternyata kayak dia sedang main ke rumah temanku, terus ya gitulah. Jadi si temannya pun merasa kaget, kok lu bisa bisa nebak-nebak gua pelakunya, padahal dia udah temannya gitu, udah coba melindunginya gitu. Di sini sih gue kasihan banget sama Takashi, udah jadi tersangka, padahal dia bukan tersangka tapi dia dapat dampak negatifnya sungguh besar sampai frustasi tuh, bukan akhirnya membunuh. Udah gitu doang guys. Terus juga si dari pihak si cewek juga frustasi, jadi jadi trauma gitu, ketemu orang baru atau dipeluk lah. Dia punya senpai yang dia suka, terus dia dipeluk, terus dia merasa kayak kaget lah, trauma karena kejadian yang beberapa tahun lalu. Dan di akhir cerita yang bikin menarik itu, ternyata yang membocorkan rahasianya si Takashi di internet itu adalah anak dari si korban, maksudnya anak dari si tersangka pelecehan itu, si anak gurunya. Jadi si gurunya yang itu punya anak putra dia ini guys. Sampai ada bagian detektif yang menyelidiki.
Jadi si Takashi ditelepon sama anak si gurunya itu, dan dia ingin membuat permainan gitu. Permainan dia harus ngikutin apa yang dia mau, kalau enggak foto data yang pernah difoto sama orang tuanya gurunya itu yang sudah meninggal kan, handphonenya sempat dihancurkan, tapi ternyata datanya masih bisa. Dan itu data berisi foto tanpa busana si Sasaki ini. Itu benar-benar shock. Dan gue paham banget sih hal-hal kayak gini ya kan. Seperti itu. Jadi ya itu jadi kayak sebuah game gitu kan. Jadi dua-duanya frustasi gitu loh. Berarti ada yang mempermainkannya. Salam kenal, aku putra Takayuki Yamashita. Takayuki Yamashita itu gurunya guys, yang pelaku itu. Nah, mulai sekarang kok aku memberimu perintah ya kan. Gitu, udah. Teman sekelas yang berfoto denganmu. Permainan dimulai. Games on, Takashi. Udah guys, nah ini dia anaknya nih. Segitu aja guys untuk volume 2-nya. Oke, next mungkin untuk volume 3 sampai berapa ya? Kalau nggak 5 ya, volume 5. Gue nggak akan review, dan gue akan review pada saat sudah semuanya udah gue beli, udah terbit di Gramedia. Segitu aja guys, terima kasih buat sudah nonton. Jangan lupa klik like, dan BTW ini kok kayaknya bukunya lebih tebal yang volume 2 ya. Apa cuma perasaan gue dong? Tuh, lebih tebal coy, volume 2. Wow. Kita lihat. Wih, lebih tebal loh. Tuh, lebih tebal dikit, kenapa ya? Oh iya, harganya gak beda guys. Yang awal 45, sekarang 45.000 juga. Salah lihat gue. Oke. Sorry guys. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like kalau kalian suka komik ini, atau kalian juga pernah beli komik yang serupa, atau kalian terhibur dengan video ini. Boleh like dan komen cerita sama gue di kolom komentar. Kita cerita sesama penikmat komik. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bell atau lonceng. Oke guys, sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.